Hai Sobat-Sobat Samuel, emiten Menara Telco milik Grup Jarum, PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR, semakin serius memperkuat bisnisnya dengan sejumlah aksi korporasi. Apa saja sih aksi korporasi tersebut? Dan apa pengaruhnya ke kinerja perusahaan ke depannya? Yuk kita bahas. Pertama, Tower berencana untuk melakukan mandatory tender offer atau MTO senilai 267,8 miliar rupiah melalui anak usahanya E-Forte untuk mengakuisisi 20% saham PT Remala Abadi atau Data, sebuah emiten yang bergerak di sektor telekomunikasi juga. Aksi ini merupakan follow-up dari akuisisi pertama sebesar 40% saham senilai 535,7 miliar rupiah pada April 2025 lalu. Dengan akuisisi tambahan ini, nilai investasi Tower di Data pun naik menjadi 804 miliar rupiah atau setara dengan 60% kepemilikan. Menariknya, nilai investasi tersebut itu setara dengan 11 kali EV/EBITDA atau sekitar 17% lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sejenis. Artinya, Tower berhasil melakukan investasi strategis dengan biaya yang relatif lebih murah, yang akan sangat bermanfaat dalam pengembangan bisnisnya di sektor B2B dan B2C. Bukan cuma itu, Sobat Samuel, Tower juga mengumumkan rencana rights issue jumbo senilai 5,5 triliun rupiah atau sekitar 338 juta US dollar. Nah, rights issue ini sendiri dilakukan untuk mengumpulkan dana guna meningkatkan kepemilikannya di Protelindo, anak usaha yang selama ini menjadi tulang punggung Tower di sektor Menara Telco, yang mana juga melakukan penambahan modal sebesar 5,5 triliun rupiah untuk pelunasan utang. Nah, dengan beban bunga yang relatif lebih rendah, profitabilitas Tower kedepannya diproyeksi semakin kuat. Dari sisi kinerja, Tower mencatatkan pendapatan kuartal 1 2025 sebesar 3,2 triliun rupiah, naik lebih dari 5% dibandingkan tahun lalu. EBITDA juga tumbuh ke 2,7 triliun rupiah, dengan margin tetap tinggi di sekitar 83%. Namun, laba bersih hanya naik tipis menjadi 803 miliar rupiah, tertekan oleh rugi selisih kurs. Nah, secara valuasi, saham Tower saat ini diperdagangkan pada rasio EV/EBITDA 2025 sebesar 7,3 kali, menjadikannya yang termurah di antara emiten sektor sejenis. Bahkan, setelah memperhitungkan aksi rights issue dan hasil kinerja kuartal 1 2025 ini, valuasi ini masih cukup menarik, dengan target harga saham tetap dipertahankan di level 1030 per saham, mencerminkan potensi kenaikan hingga 89%. Nah, menurut Sobat Samuel, apakah Tower layak untuk dikoleksi? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.